Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2155. Chapter 2155 menekan Starling. Saat debu mengendap, itu mengungkapkan kawah yang membentang lebih dari 400 meter. Ribuan senjata dan peralatan memenuhi lubang yang baru dibentuk itu. Selain itu, bahkan item yang paling inferior di kawah adalah peringkat level 65 Fine Gold. Bahkan negara adidaya pun akan tergoda untuk beraksi dengan begitu banyak item tingkat atas di satu tempat. Namun, tidak ada seorang pemain pun yang memiliki pikiran keserakahan saat mereka menatap medan perang. Sebaliknya, horor mendominasi hati mereka. Satu serangan telah membegal beberapa ribu ahli dalam sekejap mata. Apalagi, mereka bukan ahli biasa. Sebagian besar pemain itu adalah ahli Realm Refinement, ahli puncak di guild kelas 1, namun mereka telah tiada tanpa menawarkan perlawanan. Bagaimana ini mungkin? Yuan Tiexin, yang mengamati medan perang dari tembok kota hutan batu, hampir tidak bisa mempercayai hasil ini. Starling telah menggunakan orb pertahanan peringkat epik, sebuah item yang bahkan lebih berharga daripada Array Magic pertahanan tipe gerakan Zero Wing dan mampu menahan serangan tier 4. Ia bahkan bisa menahan serangan dari menara magic. Defense orb ini adalah alasan Bright Dawn berani bergerak dalam jarak 1000 yard dari Stone Forest City. Satu-satunya kekurangan defense orb adalah proses pengisian bahan bakarnya yang merepotkan. Pemain harus menunggu lama sebelum mereka dapat mengorbankan lebih banyak kristal ajaib untuk memulihkan energi orb pertahanan setelah digunakan. Meski begitu, Starling mengandalkan defense orb ini untuk menghancurkan pasukan jiwa yang pantang menyerah dan menggagalkan rencana persekutuan untuk merebut salah satu benteng negeri undead kuno. Namun, Sifen telah menghancurkan penghalang magic orb pertahanan dalam sekejap. Penghalang itu bahkan tidak menghentikan sambaran petir. Setelah penghalang itu hancur, sambaran petir terus berlanjut, membegal ribuan ahli Starling dan melukai 3 monster mitik. Seberapa besar kekuatan yang disembunyikan Black Flame? Seng Wuji, yang mengawasi dari posisi aman, ternganga melihat sosok swordsman melalui cermin ajaib. Keberhasilan Si Feng dalam membegal tim iblis surgawi sudah menakutkan, tetapi itu memucat dibandingkan dengan kekuatan yang baru saja dia ungkapkan. Seandainya Si Feng menggunakan langkah ini sebelumnya, baik tim naga bertanduk maupun tim iblis surgawi tidak akan keluar dari hutan boneka hidup-hidup. Dia akan mengubah semuanya menjadi abu. Tak lama setelah serangan Si Feng, Bright Dawn, yang telah menjadi tumpukan abu, mulai terbentuk kembali di posisi sebelumnya di belakang Flaming War Elephant. Ketika dia melihat kehancuran di hadapannya, keterkejutan dan amarah melintas di matanya. Hitam, api, aku ingin kamu tiada. Bright Dawn berteriak, matanya menjadi merah. Sebagai salah satu wakil pemimpin persekutuan Starling, persekutuan telah memberinya gulungan kebangkitan kuno, yang akan memberinya kehidupan kedua tanpa hukuman tiada seperti biasanya. Sayangnya, gulungan kebangkitan kuno sangat berharga, jadi mendapatkan yang lain secara praktis tidak mungkin. Namun, gulungan itu bukanlah kerugian yang paling mahal. Kematian beberapa ribu ahli jauh lebih penting. Para ahli ini bukanlah orang sembarangan di persekutuan. Persekutuan telah memilih sendiri dan melatih mereka semua, dan bahkan yang paling lemah pun mampu mencapai lantai 7 menara percobaan. Selanjutnya, Lucy Luo telah memberikan Bright Dawn hak untuk memobilisasi sejumlah besar ahli Realm Refinement Guild untuk memastikan penangkapan Stone Forest City. Ahli Realm Refinement, semua pemain ini adalah sumber kehidupan persekutuan. Namun, Si Feng telah membegal lebih dari 200 ahli ini hanya dengan satu gerakan. Sejak bergabung dengan Domain Lord, Starling tidak pernah menderita kerugian sebesar itu, namun tidak hanya guild kehilangan begitu banyak ahli, tetapi juga terjadi di bawah pengawasan Bright Dawn. Bright Dawn segera memerintahkan ketiga Flaming War Elephants untuk menyerang. Dengan raungan marah, 3 monster mitik menyerang susunan magic pertahanan Stone Forest City. Anggota Starling yang masih hidup juga menanggapi, membombardir kota dengan setiap kartu truf yang mereka miliki. Untuk sementara waktu, hutan boneka hidup menjadi dunia mantra dan ledakan. Meskipun ketiga gajah perang Flaming terluka parah, mereka masih monster mitik. Setiap serangan mereka melahap sebagian besar cadangan energi penghalang magic. Sementara itu, anggota Starling, yang dapat menunjukkan kekuatan tingkat 3, menyerang kota dengan semua yang mereka miliki.
Dengan hampir 1.000 pemain menyerang sebagai satu kesatuan, mereka juga menyebabkan sedikit damage pada susunan Magic pertahanan. Setelah satu putaran serangan, susunan Magic pertahanan kota hutan batu mulai bergetar hebat. Melihat ini, para pemain di kota mulai melakukan pembalasan. Mereka menyerang dengan mantra dan panah mereka sendiri atau dengan miniatur balista dan menara pertahanan. Salah satu menara ajaib kota juga diaktifkan, membombardir anggota Starling. Namun, yang selamat dari persekutuan semuanya ahli, dan selain serangan menara Magic, mereka menghindari sebagian besar serangan yang masuk dengan relatif mudah. Selanjutnya, mereka memanfaatkan interval yang lebih lama antara setiap serangan menara Magic, dan hanya satu menara Magic yang aktif saat ini. Sayangnya, tentara NPC kota hanya bisa menyerang dari jarak jauh, menggunakan mantra dan serangan jarak jauh lainnya. Tidak banyak dari NPC ini yang dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka karena 3 monster mitik di luar. Mengirim tentara NPC ini keluar kota tidak ada bedanya dengan mengorbankan hidup mereka untuk apa-apa. Hanya Si Feng, ahli puncak paviliun rahasia, dan selusin makhluk panggilan tingkat 3 paviliun yang cukup kuat untuk memiliki peluang di sisi lain tembok kota hutan batu. Meskipun ini bukan pertempuran skala besar, ahli biasa dan ahli Realm Refinement tidak lebih dari umpan meriam di garis depan. Tiada, api hitam, tiada. Breakdown menurunkan ramuan berserk dan mengaktifkan skill berserknya tanpa ragu-ragu. Dia dan bawahannya yang masih hidup kemudian menyerang Si Feng. 3 monster tua yang mengikuti Breakdown ke hutan boneka hidup bergabung dengan serangan itu, juga, dan Si Feng mengenali mereka semua. Mereka adalah pedang iblis, iblis angin, dan iblis hati dari 4 iblis bayangan. Ketika ketiga ahli domain realm ini bekerja sama, mereka bahkan bisa mengalahkan tim iblis surgawi dan tim naga bertanduk. Setelah mengkonsumsi ramuan berserk dan mengaktifkan keterampilan berserk mereka, atribut dasar mereka naik ke standar tingkat 4. Untuk waktu yang singkat, monster tua ini bahkan bisa solo monster mitik dengan level yang sama. Melawan Breakdown dan 3 dari serangan terkoordinasi 4 iblis bayangan, Si Feng, yang telah mengaktifkan kekuatan naga langit, berada pada posisi yang kurang menguntungkan, terus-menerus kehilangan HP. Tentu saja, pertarungan ini juga bukan jalan-jalan di taman bagi lawan Si Feng. Setelah mengaktifkan kekuatan naga langit, kekuatan Si Feng naik ke tingkat tirani. Dengan kemampuannya untuk melawan serangan lawannya, dia terus menghancurkan HP musuhnya. Selanjutnya, kekuatan naga langit memberi Si Feng pertahanan yang luar biasa, dan meskipun dia kehilangan HP, dia tidak kehilangannya dengan cepat. Seiring waktu berlalu, pertempuran semakin intens. Sebagian besar pemain telah beralih ke gulungan Magic dan alat pendukung, daripada mengandalkan keterampilan dan mantra mereka sendiri untuk memperkuat hasil damage mereka. Ketika Heart Demon melihat HP Si Feng turun menjadi 50%, dia mengambil kristal dan menggunakannya bersama-sama dengan mantra. Tiba-tiba, mantra tingkat 2 miliknya memiliki kekuatan tingkat 3. Termasuk atribut dasar yang menyaingi monster mitik, bahkan makhluk seperti itu tidak bisa menghentikan serangannya yang ditingkatkan. Tiba-tiba, lebih dari 30 tombak ajaib terbang ke arah Si Feng dari arah yang berbeda, masing-masing dengan kekuatan tingkat 4. Setiap tombak ini berada di bawah kendali Heart Demon, dan mereka dengan gesit terbang menuju target mereka seperti ikan melalui air. Tidak ada yang mau kalah, Sword Demon mengaktifkan skill terkuatnya, Slash of Light, dan pedang besarnya menyala dengan cahaya yang cemerlang. Dia mengayunkan senjata ke arah punggung Si Feng, menutup jalan mundur pendekar pedang lainnya. Datang, Si Feng berteriak, bahkan dia merasakan ancaman kematian, dan karena dia sudah menggunakan keterampilan menyelamatkan nyawanya, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan pembebasan pedang. Saat atribut dasarnya melejit, dia membalas tombak magic yang mendekat dan pedang besar yang bersinar dengan ayunan pedangnya. Tebasan petir. Cahaya biru menyelimuti lingkungan Si Feng saat garis hitam mengikuti. Segera, semua tombak magic 30+ dan Slash of Light hancur, namun cahaya biru tidak berhenti setelah meniadakan serangan, dengan cepat meraih Sword Demon dan Heart Demon. Pada akhirnya, tidak ada monster tua yang menghindari serangan yang masuk, seketika tiada saat HP mereka mencapai 0. Setiap ahli di medan perang tercengang. Dengan kekuatannya sendiri, Si Feng telah melawan 4 ahli hebat Starling. 3 dari 4 pemain ini bahkan ahli tingkat monster, keberadaan yang bahkan bisa membuat berbagai negara adidaya sakit kepala besar. Pada akhirnya, bagaimanapun, tidak hanya Si Feng yang terbukti menjadi tandingan mereka, tetapi dia juga telah membegal 2 dari mereka secara instan.
Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2156. Chapter 2156 Diam. Breakdown dan Wind Demon, yang berdiri sedikit di belakang Sword Demon dan Heart Demon, hampir secara naluriah berhenti dan melompat mundur saat mereka melihat dua sekutu mereka jatuh, tidak berani melangkah lebih dekat ke Si Feng. Setelah meningkatkan jarak antara mereka dan pendekar yang menakutkan ini, mereka menatap Si Feng, yang saat ini memancarkan aura binatang buas yang ganas. Mungkinkah dia benar-benar monster tua yang menyamar? Wind Demon menatap pria yang dimaksud dengan kaget. Sword Demon dan Heart Demon tidak diragukan lagi menggunakan atribut dasar pada standar tier 4, namun bahkan setelah menggabungkan atribut dan standar tempur mereka bahkan tidak selamat dari salah satu serangan Si Feng. Wind Demon tidak bisa lagi memahami kekuatan Si Feng. Namun, yang benar-benar mengejutkan Wind Demon adalah temperamen swordsman. Si Feng tidak berperilaku seperti pria seusianya. Sebelumnya, jika dia dan Breakdown tidak berdiri di belakang rekan-rekan mereka tidak akan punya waktu untuk bereaksi terhadap aura perubahan Si Feng dan mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka. Si Feng akan membegal mereka semua dengan serangan terakhir itu. Si Feng telah mengarahkan Sword Demon dan Heart Demon tepat ke tempat yang dia inginkan, di tengah-tengah mengaktifkan skill ketika Si Feng menyerang. Saat pemain mengaktifkan skill di domain God, mereka harus menunggu sebentar sebelum bisa mengaktifkan yang lain. Semakin kuat skillnya, semakin lama mereka harus menunggu. Si Feng dengan jelas memperhitungkan interval ini dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia bertarung seperti assassin, menunggu saat yang tepat untuk mendaratkan pukulan fatal sebelum menampakkan dirinya. Meskipun Sword Demon dan Heart Demon telah merasakan perubahan aura Si Feng, mereka berada di tengah-tengah mengaktifkan skill dan tidak dapat bereaksi terhadap waktu yang tepat musuh mereka. Kekuatan, teknik, perangai. Si Feng sempurna dalam ketiga aspek tersebut. Biasanya, pejuang yang lebih muda, seperti Si Feng, sangat ingin mengungkapkan semua kekuatan mereka, menginginkan kekaguman dunia. Namun, tidak demikian halnya dengan Si Feng. Seperti pejuang veteran dengan pengalaman puluhan tahun, Si Feng tidak mengungkapkan kartunya sampai saat-saat terakhir. Selain itu, dia memainkan setiap kartu dengan sempurna. Wind Demon bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Yuan Tixin, yang menyaksikan dari jauh, tercengang. Sejak Yuan Tixin bertemu Si Feng, Swordsman telah mengungkapkan satu kartu truf demi satu. Bahkan dengan pengalaman yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, Yuan Tixin tidak dapat memprediksi batas Si Feng. Sebaliknya, semakin dia memperhatikan pemuda itu, Si Feng semakin mendung. Dia tidak seperti anak muda, seperti Purple Jade, yang bertarung dengan semua kartu mereka di atas meja. Sementara itu, sekarang Sword Demon dan Heart Demon, petarung jarak dekat dan jarak jauh terkuat di antara tiga Shadow Demons yang hadir, sudah tiada. Wind Demon dan Breakdown tidak punya cara untuk menahan Si Feng. Jika mereka melanjutkan pertempuran ini, itu hanya masalah waktu sebelum mereka juga menemui kematian mereka. Setelah Wind Demon dan Breakdown tiada, Starling akan kehilangan ahli terakhir yang dapat memimpin pasukannya di hutan boneka hidup. Paviliun rahasia dan sayap nol kemudian akan memiliki kendali atas medan perang. Api hitam, saya akui bahwa Anda baik. Aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi begitu kuat, kata Breakdown, mencibir pada Si Feng, yang bersiap untuk meluncurkan serangan lain. Namun, Anda masih tidak bisa menyelamatkan kota hutan batu dari kehancuran hari ini. Dawn, kamu tidak mungkin berpikir, ketika Wind Demon mendengar ancaman Breakdown, ekspresi horor menutupi wajahnya. Sebelum memulai ekspedisi ini, mereka telah bersiap untuk penangkapan dan kehancuran kota hutan batu. Hanya saja, menghancurkan kota seharusnya menjadi pilihan terakhir. Mereka tidak hanya akan kehilangan kota hutan batu, tetapi mereka juga harus membayar harga tinggi untuk menghancurkan kota. Mereka seharusnya menghindari opsi ini kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka menggunakan metode ini, tidak ada yang akan meninggalkan hutan tiada hidup-hidup. Sebelum Wind Demon bisa melakukan apapun untuk menghentikan Breakdown, Undead Knight mengeluarkan biji hitam pekat dari tasnya. Meskipun benih itu hanya seukuran ibu jarinya, itu melepaskan aura mengerikan yang bahkan lebih kuat daripada gajah perang Flaming peringkat mitik. Bahkan pemain tier 2 biasa akan berlutut karena tekanan, tidak bisa bergerak jika mereka berdiri dalam jarak 10 yard dari benih hitam ini. Selain itu, benih tersebut melepaskan awan energi gelap yang pekat. Bahkan energi gelap jurang maut memucat jika dibandingkan. Yuan Tixin dan ahli puncak lainnya memiliki firasat buruk saat Breakdown mengungkapkan benih hitam ini.
Pada standar mereka, mereka bisa mendorong kelima indera mereka ke batas mereka, dan indera keenam mereka sama tajamnya. Inilah mengapa para ahli seperti mereka dapat menghindari situasi berbahaya saat menjelajahi domain dewa. Sementara itu, naluri mereka meneriakkan peringatan saat melihat benih hitam itu, memaksa mereka kabur. Saat Yuan Tixin dan rekan-rekannya berpikir untuk menghentikan ksatria boneka hidup, yang jelas-jelas marah, Bright Dawn melemparkan benih itu ke tanah. Segera setelah Habatus Sauda menghantam tanah, ia mulai melahap energi gelap dari sekitarnya, dengan cepat tumbuh menjadi pohon menjulang tinggi yang menghasilkan satu buah hitam raksasa. Saat buah jatuh ke tanah, buah itu pecah dan melepaskan aura kematian dan kehancuran. Bahkan 3 gajah perang api, yang telah menyerang penghalang magic kota hutan batu, membeku ketakutan. Pemain lebih dari 1000 yard jauhnya merasakan tubuh mereka menjadi berat saat tekanan kuat menyapu mereka. Bahkan ruang pun tampak membeku. Setan berkepala kambing dengan ekor ular kemudian muncul dari buah yang terbelah. Itu memiliki 3 tanduk yang diselimuti api zamrud dan mengenakan satu set lengkap baju besi hitam pekat. Tepatnya, makhluk lapis baja ini bukan sembarang iblis, tapi iblis hebat, jauh lebih kuat dari rekan-rekannya yang biasa. Molfins Marquis, makhluk iblis, setan besar. Level 87. HP 640 juta per 640 juta. Api hitam, bukankah kamu seorang petarung yang terampil? Sekarang, Anda dapat mengisi pertempuran Anda. Bright Dawn tertawa gila saat dia melihat demon besar muncul dari Darkseid. The Darkseid adalah kartu truth terakhir yang Starling persiapkan untuk melindungi bentengnya di negeri undead kuno, tapi bukannya melindunginya, iblis ini akan memastikan kehancuran bersama. Benih kegelapan ini akan memanggil iblis besar, tapi bukan hanya iblis besar biasa. Itu memanggil bangsawan iblis besar, yang bahkan lebih menakutkan. Namun, pemain tidak bisa mengendalikan demon besar ini. Setelah dipanggil, demon besar ini akan membantai setiap pemain yang terlihat. Itu juga akan memanggil gerbang iblis, memanggil pasukan iblis ke benua domain dewa. Oleh karena itu, benih hitam itu mirip dengan benih kehancuran. Bright Dawn awalnya tidak berencana menggunakan Darkseid, tetapi Si Feng telah menggagalkan rencananya lagi, dan dia menderita kekalahan yang menyakitkan atas nama Starling. Setelah kehilangan yang luar biasa, dia tidak peduli tentang apa yang akan terjadi jika dia menggunakan benih kegelapan. Tidak peduli apa, Bright Dawn ingin Si Feng melihat kota yang dia bangun menemui kehancurannya dan melemparkan Zero Wing ke neraka. Ketika Yuan Tixin melihat Great Demon Molfin, ekspresinya menjadi suram yang tak terlukiskan. Tidak seperti monster biasa, makhluk iblis dipisahkan oleh garis keturunan mereka. Peringkat iblis bergantung pada kemurnian garis darah mereka, dan semakin murni garis darah iblis, semakin tinggi pangkat bangsawannya. Demikian pula, garis darah yang lebih murni berarti iblis yang lebih kuat. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Secret Pavilion, Viscount Demon dapat menyaingi Archaic Species dengan level yang sama. Namun, Molfins adalah seorang Markis, 2 peringkat lebih tinggi dari Viscount. Yuan Tixin tidak tahu seberapa kuat demon besar ini sebenarnya. Benih hitam, Si Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya di Bright Dawn, yang jelas sudah gila. Fish Guild Leader Bright Dawn, sudah kubilang kau seharusnya tidak datang ke sini. Karena Anda menolak untuk mendengarkan saran saya, Anda akan tinggal di sini tanpa batas waktu. Petik 2. Si Feng kemudian mengeluarkan Bible of Darkness dan mengaktifkan Divine Providence sebelum mengalihkan pandangannya ke Molfins, yang melayang di udara. Dia kemudian mulai melantunkan mantra. Penguasa Iblis. Tiba-tiba, rantai hitam pekat muncul dari udara tipis dan mengikat demon besar. Karena panik, Molfin berjuang melawan rantai, tetapi Si Feng memegang salinan resmi dari Bible of Darkness. Bahkan iblis besar tidak bisa menahan kekuatannya. Setelah berjuang sejenak, mata Molfins menjadi tumpul karena dia kehilangan keinginannya. The Great Demon Marquis kemudian mengepakkan sayap kasarnya 2 kali dan turun ke arah Si Feng, memposisikan dirinya di belakang swordsman untuk menghormati. Ketika mereka melihat ini, semua orang di medan perang terdiam.